Kapolda diserang ya. Kapolda diserang ini. Polda Papua memastikan pengamanan kepulangan dan prosesi pemakaman jenazah Lukas ini bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu juga terus mengimbau untuk warga di Jayapura untuk kembali bersama-sama menjaga situasi di kota. Saat ini, saudara, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Vindi Rakmeni di Jayapura. Selamat siang, Vindi. Bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di kota Jayapura? Ya, selamat siang Glendis dan juga saudara. Memang tadi pagi sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia Timur, jenazah Lukas NMB tiba di Bandara Sentani, kemudian dari Bandara Sentani diarak oleh ribuan masyarakat dari bandara menuju ke tempat atau ke lapangan Stakin, di mana lokasi ini akan di lokasi ini akan dilakukan ibadah pelepasan sekaligus pelepasan dari pemerintah Provinsi Papua kepada keluarga. Dan setelah itu jenazah Lukas NMB ini akan dibawa ke rumah duka di Koya Tengah untuk prosesi pemakaman. Lendis. Iya, itu artinya saat ini jenazah dari Lukas NMB sudah berada di lapangan Stakin, Vindi? Iya, jenazah sudah tiba sekitar pukul 12.30 yang lalu dan saat ini sementara prosesi ibadah di lapangan Stakin. Memang tadi dalam perjalanan atau dalam arak-arakan yang dilakukan tadi memang ada terjadi beberapa insiden di mana massa yang melakukan arak-arakan, terlibat anarkis dengan melakukan pelemparan dan juga merusak beberapa fasilitas kantor yang ada di sepanjang jalan utama Sentani ini. Ya, apa yang menjadi penyebab iring-iringan atau arak-arakan jenazah ini menjadi tidak kondusif, Vindi? Apa yang menjadi keresahan atau kesalahan dari warga? Ya, Glenn, untuk penyebab sendiri sejauh ini dari informasi atau data yang kami dapatkan di lapangan tadi, memang massa ini sempat dilarang untuk melakukan arak-arakan karena memang dari pihak keluarga dan juga pihak gereja sendiri sudah memastikan atau sudah merencanakan untuk tidak ada arak-arakan, tapi karena tadi massa sudah banyak di bandara, kemudian juga tidak bisa dihalau seperti itu oleh aparat, sehingga memang setelah itu mereka melakukan arak-arakan dan juga berujung anarkis seperti itu, Kendi. Ya, sebelumnya Kapolda Papua ini sudah mengingatkan ya, mengimbau warga untuk tetap kondusif dalam ketibaan dari Lukas NMB. Sebenarnya bagaimana penjagaan petugas kepolisian saat arak-arakan ini, Vindi? Ya, untuk kenyamanan sendiri memang sejauh ini kurang lebih ada 1.500 personil gabungan TNI Polri yang disiagakan dari Sentani menuju rumah duka di Koya Tengah ini. Memang saat ini masih dilakukan pengamanan, namun jumlah aparat yang berjaga saat ini sedikit seperti itu dibanding massa yang datang untuk melakukan atau melayat seperti itu, mengikuti arak-arakan jenazah Lukas NMB ini, sehingga memang inilah yang membuat tadi tidak terkontrol seperti itu sehingga terjadi kericuhan atau aksi anarkis yang dilakukan oleh massa. Ya, Vindi, apakah Anda sudah mendapatkan informasi bagaimana rencana pemakaman untuk hari ini? Ya, informasi yang kami dapatkan memang rencananya hari ini sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nanti jenazah ini akan dibawa dari tempat atau dari lapangan stasiun ini menuju ke rumah duka yang ada di Koya Tengah. Dan nantinya sekitar pukul 15 waktu Indonesia rencananya jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB akan dimakamkan di sana. Namun yang jadi kendala saat ini adalah bahwa massa yang tadinya melakukan atau mengarak jenazah mantan Gubernur Lukas NMB ke lapangan Stakin ini menolak untuk dibawa menggunakan mobil ambulans dan massa sementara ini masih
bernegosiasi, atau maksud kami pemerintah Provinsi Papua masih berupaya negosiasi dengan massa agar nantinya jenazah dari Lukas NMB ini bisa dibawa menggunakan mobil, dan juga masyarakat yang akan mengikuti rombongan ini menggunakan mobil, sehingga tidak ada lagi arak-arakan yang seperti yang terjadi tadi dari bandara menuju lapangan stadion. Oke, baik Vindi. Saya ingin konfirmasi dulu, saat ini Anda berada di mana tepatnya, Vindi? Ya, saat ini saya sementara berada di Sentani. Lokasi saya kurang lebih 1 kilometer dari lokasi tempat berlangsungnya ibadah dan juga pelepasan almarhum Lukas NMB. Oke, baik. Itu artinya hingga siang ini apakah sudah lebih kondusif jika dibandingkan pagi tadi saat arak-arakan dari bandara menuju lapangan Stakin? Ya, memang untuk saat ini situasi cukup kondusif karena memang massa yang tadinya melakukan arak-arakan sudah tiba di lokasi untuk prosesi ibadah. Namun saat ini juga aparat masih melakukan atau masih siaga seperti itu karena memang rencananya jenazah Lukas NMB ini akan dibawa dari Sentani menuju Kota Jayapura, sehingga memang saat ini aparat gabungan TNI Polri juga masih bersiaga di beberapa titik untuk mengantisipasi aksi anarkis susulan seperti itu. Ya, Vindi, visual yang kami terima dan juga sedang ditayangkan di Breaking News Kompas TV ini adalah begitu banyak warga Jayapura ya yang berjalan kaki membawa juga peti jenazah dari Lukas NMB. Hingga saat ini apakah ada kerusakan yang dilaporkan dari kegiatan sebelumnya yang memang tidak kondusif ini? Ya, Glenis, memang tadi saat arak-arakan berlangsung, kami sempat mengikuti rombongan arak-arakan dari bandara menuju ke lapangan Stakin tadi. Namun memang dalam perjalanan tadi sudah ada aksi anarkis seperti itu, sehingga kami memilih untuk keluar dari massa. Dan dari data yang kami dapatkan sekarang atau dapatkan hingga siang ini bahwa ada beberapa kerusakan atau kerusakan pertokoan seperti itu yang berada di jalan sepanjang atau Kota Sentani ini, sepanjang jalan dari Bandara Sentani menuju ke tempat ibadah tadi. Kemudian juga ada bank yang dirusak, kaca-kacanya dilempar tadi. Kemudian juga ada mobil yang dibakar oleh massa, dan juga ada beberapa personil TNI Polri yang terluka dan saat ini masih mendapatkan perawatan medis. Begitu juga informasi yang kami dapatkan bahwa penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun mengalami luka karena dilempar oleh massa, sehingga saat ini penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun sementara menjalani atau mendapatkan penanganan medis di rumah sakit medis. Ya, situasi sempat tidak kondusif, ada kerusakan dan juga bahkan pejabat gubernur Papua ini mengalami luka saat insiden atau kejadian arak-arakan dari jenazah Lukas NMB. Vindi, ini begitu banyak warga yang turun ke jalan begitu ya, nampaknya menyambut jenazah dari Lukas NMB yang diterbangkan dari Jakarta. Sebenarnya bagaimana kegiatan aktivitas masyarakat seperti kegiatan ekonomi ataupun sosial? Apakah juga terhenti karena menyambut dari jenazah Lukas NMB ini, Vindi? Ya, memang untuk kondisi atau situasi aktivitas masyarakat sejak pagi memang sejak kemarin aparat kepolisian juga sudah mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk menghentikan aktivitas saat jenazah almarhum Lukas NMB ini melewati jalan atau rute-rute yang dijadwalkan menuju ke rumah duka, sehingga memang tadi aktivitas sempat terhenti, bahkan hingga saat ini tampak juga beberapa toko, supermarket dan juga beberapa kantor pemerintah maupun kantor swasta seperti itu memilih tutup, dan dari pantauan kami cukup sepi aktivitas karena mobilisasi masyarakat juga berkurang seperti itu. Dan saat ini masyarakat masih atau berharap agar tidak ada lagi anarkis susulan.
Fendi. Vindi, tadi Anda sampaikan bahwa rencananya pemakaman akan dilangsungkan pukul 15 waktu Indonesia Timur dan nanti pukul 1 siang ini akan dibawa dari rumah duka ke Koya Tengah. Bisa Anda gambarkan, Vindi, bagaimana jarak sebenarnya waktu tempuh begitu dari lapangan Stakin begitu ya, yang saat ini jenazah Lukas NMB ada dan akhirnya dimakamkan di wilayah atau di kawasan Koya Tengah, Vindi. Ya, Grimis, untuk jaraknya sendiri memang sejauh ini untuk lokasi Stakin ini berada di Kabupaten Jayapura, sementara rumah duka itu sendiri berada di